Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan menunjukkan berita untuk hari ini, Selasa 29 April 2025. Sari berita penting. Harga pinang di Jujuan Bungo meroket, bikin petani senyum dan semangat panen. Berita kedua, DPRD Tebo soroti penanganan sampah, minta diolah jadi bernilai ekonomis. Berita ketiga, tim gabungan masih mencari korban diterkam buaya di Pasaman Barat. Berita selengkapnya. Kabar baik datang bagi para petani pinang di Jujuan Kabupaten Bungo. Harga buah pinang kering saat ini mengalami lonjakan signifikan, menembus di angka Rp21.000 per kilogram. Bahkan di beberapa daerah, harga pinang dilaporkan mencapai Rp25 per kilogram, membuat para petani semakin semangat memanen hasil kebun mereka. Salah satu petani pinang di Dusun Baru, Balai Panjang, Jujuhan, Andri Fauzi mengungkapkan kegembiraannya atas kenaikan harga pinang di Jujuan Bungo tersebut. Ia mengatakan bahwa kabar kenaikan harga ini menjadi angin segar di tengah lesunya harga komoditas lain seperti karet. Kami mendengar harga buah pinang naik sekarang mencapai Rp21 per kilogram. Bahkan ada yang beli sampai Rp25.000 per kilogram. Kita dapat saja jual Rp15.000 sudah senang kita, ujar Andri saat ditemui di kebunnya. Andri bersama petani lainnya langsung memanfaatkan momen ini dengan memanen pinang yang ada di kebun. Mereka mengupas dan menjemur buah pinang agar mencapai kualitas kering terbaik dan memiliki nilai jual lebih tinggi dibanding pinang basah. Makanya pinang yang ada di kebun kami panen dan kami bersihkan, kupas, dijemur, karena kalau pinang kering harganya mahal. Mudah-mudahan harga jual buah pinang kami besok bisa tembus Rp15.000 atau lebih, harap Andri. Kata dia, harga pinang di wilayah Tanjung Jabung bahkan sudah mencapai angka Rp25.000 per kilogram. Perbandingan ini membuat petani di Jujuan berharap harga pinang di daerah mereka bisa menyusul. Apalagi harga karet sebagai salah satu komoditas utama justru mengalami penurunan hingga berada di bawah kisaran Rp10.000 per kilogram. Kalau nyadap karet, sekarang harga karet anjlok sampai Rp10.000 per kilogram. Seandainya harga pinang di Jujuan bisa tembus Rp25.000 per kilogram, bahagialah kami yang tanam pinang, bungkas Andri. Kenaikan harga ini menjadi peluang emas bagi petani pinang di berbagai daerah untuk meningkatkan pendapatan sekaligus menunjukkan potensi besar komoditas ini di tengah fluktuasi pasar hasil pertanian lainnya. Sumber berita Jambi Independen. Berita kedua, sejumlah fraksi DPRD Kabupaten Tebo menyoroti persoalan pengelolaan sampah dalam rapat paripurna DPRD terkait rekomendasi terhadap laporan pertanggungjawaban Bupati Tebo tahun anggaran 2024 Senin tanggal 28 April 2025. Dalam rapat yang digelar di aula utama kantor DPRD Tebo tersebut, DPRD meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo untuk bisa mengolah sampah menjadi bahan bernilai ekonomis. Menurut DPRD, pengelolaan sampah yang tepat dapat menjadi solusi masalah lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi mereka. Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat tentang pemilahan sampah sejak dari rumah dan mendorong inovasi baru dalam penanganan sampah. DPRD berharap rekomendasi ini segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah agar pengelolaan sampah di Kabupaten Tebo menjadi lebih baik dan berkelanjutan. Jika ASN yang tidak peduli dengan sampah atau sembarangan buang sampah, tolong diberikan sanksi tegas. Rekomendasi DPRD Kabupaten Tebo yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Tebo Ihsanuddin. Sumber berita Portal Tebo. Sementara sempat viral di media sosial informasi dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari oknum anggota DPRD Tebo yang membuat geger warga. Korban dilaporkan mengalami luka lebam di sekujur tubuh dan sempat menjalani perawatan di Puskesmas Sungai Bengkal. Lebih ironis, pelaku diduga mengejar korban hingga ke depan rumahnya sambil mengacungkan sebuah senjata api
jenis pistol berwarna hitam disertai ancaman untuk mengancam keselamatan korban. Sejalan dengan instruksi Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI yang menegaskan akan menindak tegas segala bentuk premanisme yang meresahkan masyarakat, Polres Tebu bergerak cepat. Kapolres Tebu AKBP Triyanto STK SHMH melalui Kasat Reskrim Polres Tebu AKP Yoga Dharma Susanto saat dikonfirmasi melalui panggilan WhatsApp menyatakan bahwa pelaku telah berhasil diamankan. Alhamdulillah, atas laporan masyarakat tidak sampai 1 kali 24 jam pelaku berhasil kita amankan pada tanggal 27 April 2025. Saat ini pelaku masih dalam penahanan di sel Polres Tebu, ungkap AKP Yoga. Sejumlah warga Sungai Bengkal yang enggan disebutkan namanya menyampaikan rasa terima kasih kepada Kapolres Tebu dan jajarannya atas respon cepat mereka. Kami sangat bersyukur pelaku sudah berhasil diamankan. Memang sering merasakan di sini, Pak, ujar seorang warga. Lebih lanjut, masyarakat mengungkapkan bahwa pelaku kerap bertindak semena-mena karena merasa dilindungi oleh status ayahnya sebagai anggota DPRD Tebu. Bapaknya anggota dewan, orang berduit, kami rakyat biasa, kami takut berurusan, tambah warga lainnya. Atas perbuatannya, pelaku kini dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 2 hingga 5 tahun. Terkait penggunaan senjata api untuk pengancaman, pelaku juga terancam pidana penjara maksimal 20 tahun. Saat ini penyelidikan terhadap kasus tersebut masih terus berlangsung. Sumber berita, rilis berita. Berita ketiga, hari kedua pasca pencarian Sukaryadi alias Uyun berumur 55 tahun, korban yang diterkam buaya masih belum membuahkan hasil. Korban diterkam buaya di Sungai Batang Rozak Sikabau, Kecamatan Kotobaringka, Pasaman Barat saat mencari ikan. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Pasaman Barat Zulkarnain pada hari Senin tanggal 28 April 2025 saat dihubungi media melalui telepon mengatakan korban masih belum ditemukan. Ia mengatakan tim gabungan terus melakukan penyisiran di sepanjang aliran sungai untuk menemukan korban. Tim terus menyisir sungai dari lokasi awal kejadian hingga beberapa kilometer ke hilir. Sampai hari ini belum ada tanda-tanda keberadaan korban, ujar Zulkarnain. Peristiwa naas ini terjadi pada hari Sabtu malam tanggal 26 April 2025 sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 9 malam. Saat itu korban bersama 5 orang rekannya tengah menyelam di Sungai Batang Rozak untuk mencari ikan. Tanpa diduga, seekor buaya tiba-tiba menerkam korban di tengah aktivitas tersebut. Rekan-rekan hanya bisa menyaksikan kejadian itu tanpa mampu memberikan pertolongan karena situasi yang sangat berbahaya. Tim gabungan yang terlibat dalam pencarian terdiri dari unsur Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri, dan masyarakat. Operasi pencarian dijadwalkan berlangsung selama 7 hari sejak kejadian pertama. Namun menurut Zulkarnain, apabila dalam 7 hari korban belum juga ditemukan, maka masa pencarian akan ditutup. Namun ketika ditemukan ada tanda-tanda korban di hari ke-8 maupun ke-9, maka pencarian akan dilakukan kembali. Kami akan terus berupaya semaksimal mungkin, tegasnya. Selain melakukan pencarian lewat jalur sungai, tim juga menempatkan beberapa personil di titik-titik strategis guna mempercepat proses pencarian. Kondisi arus sungai yang cukup dalam menjadi tantangan tersendiri bagi tim di lapangan. Sementara itu, Bupati Pasaman Barat, Haji Yulianto, mengimbau masyarakat agar lebih waspada khususnya bagi warga yang beraktivitas di sekitaran sungai. Ia meminta masyarakat berhati-hati mengingat ancaman binatang buas seperti buaya di perairan tersebut. Sumber berita Harian Singgalang. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.